حبيبي أنا قلبي ودعني، انت عامل فيا ايه؟ انت سحرني ولا ايه؟ ما كل الناس بتقدر تنسى، طب انا مش قادر انساك ليه؟ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Insinyur Ustaz MM, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Huda Haji Abdul Aziz Toha Batwa LC, yang kami hormati Ustadz Burhanuddin SHI SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu para anggota Dewan, yang kami hormati Ketua BKNM Distrik Heram atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua BKNT Distrik Heram atau yang mewakili, Ketua Majelis Taklim Al-Muslimah dan jajarannya, para alim ulama, ustadz, ustadzah, dan para tokoh agama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat kelonggaran waktu dan kemudahan untuk kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawatullah dan salam semoga tetap selalu atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita cintai, yang pada hari ini kita peringati kelahirannya karena rasa cinta kita dan bahagia kita atas kehadiran beliau di tengah-tengah umat manusia. Semoga kita dimudahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, dan semoga kita diakui juga sebagai umatnya nanti dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih sudah hadir di sini dalam acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah yang dilakukan oleh Majelis Taklim Al-Muslimah dengan tema jadikan hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan semangat kepedulian kita terhadap sesama. Marilah kita buka kegiatan atau acara kita pada sore yang insya Allah ya berkah ya, dengan teduh ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan bacaan lantunan Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik-adik kita Selma Fadila dan juga Zahra dengan sani tilawah adik kita Kalista. Kepada adik-adik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat Mahallul Qiyam yang akan dipimpin oleh Hajah Nagaulah. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatu
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban ya nurul aini marhaban 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 jaddal husaini marhaban marhaban marro'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka sopir murbarla wirduna yauman nusuri sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Tola'al badru alaina min syariatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Tola'al badru alaina min syariatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Hadi salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Ibu Yuyun Sofiana SPD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'. Yang terhormat dan kami ta'zimi para alim, para ulama, wabil khusus penceramah kita pada sore hari ini Ustadz Burhanuddin SHI SPDI. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kami. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Rustan Sarul MM, terima kasih Bapak. Yang terhormat Ketua BKMM Distrik Heram, yang terhormat Ketua BKMT Distrik Heram, BKMT Kota dan Provinsi, terima kasih sudah hadir. Atau yang mewakili, ya ibu-ibu ya. Yang terhormat pengurus Masjid Nurul Huda Expo Waina, yang terhormat penasehat Majelis Taklim Al-Muslimah, Ketua Majelis Taklim Al-Muslimah beserta anggota dan segenap panitia, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama, kami mewakili panitia menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah dan dirangkai dengan santunan sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Semoga Allah senantiasa membalas dengan sebaik-baik balasan. Teriring doa jazakumullahu ahsanal jaza wa jazakumullahu khairan katsira. Kedua, tak lupa mewakili seluruh panitia menghaturkan ribuan maaf apabila di dalam pelaksanaan acara pada sore hari ini terdapat kesalahan, karena seperti kita tahu tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan tanpa lubang, tidak ada tawa tanpa tangis. Tentu ada kesalahan di sana sini dalam acara ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sungguh indah bunga melati, harumnya harum sekali. Cukup sekian sambutan dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Muslimah Ibu Desvita Astari Jamiun NPD. Kepada Ibu Desvita kami persilahkan. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang terhormat Pak Haji Dr. Insinyur Rustan Saru MM, barakallah, di sela-sela waktu kesibukan beliau masih menyempatkan untuk menghadiri acara Maulid Nabi besar kami yang akan dilaksanakan pada sore hari ini, barakallah. Yang kami hormati Ustadz kita, Ustadz Burhanuddin SHI, saya bilangnya MPDI. Doa ya Bu ya, amin. Karena tinggal wisuda saja. Oh MH, Masya Allah. Ya, barakallah Ustadz, jazakallah khairan kasir. Lagi-lagi terima kasih banyak di sela-sela kesibukan beliau yang sungguh padat luar biasa. Karena memenuhi permintaan para ibu-ibu, aji-aji semuanya pingin Ustadz. Jadi mau tak mau kita menyesuaikan waktu Ustadz nih, Masya Allah. Semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan kelancaran adanya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Profesor Hasan Basri, Pak Haji Profesor Hasan Basri, barakallah Ustadz, barakallah Pak Haji. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Expo Wena, Pak Haji Abdul Aziz Toha LC. Yang saya hormati Ketua BKMM, Ketua BKMT Distrik, Kota maupun Provinsi. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Huda beserta jajarannya. Yang saya hormati para ustadz-ustazah, alim ulama, para tokoh agama yang tidak bisa kami sebut satu persatu, barakallah. Dan para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang luar biasa. Semoga Allah mudahkan untuk selalu bersyukur dan dimudahkan untuk mendapatkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Serta salam dan sholawat dicurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para keluarganya yang selalu istiqomah di jalannya, yang selalu berjuang berdakwah di jalannya, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam zaman yang seperti sekarang ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Izin Pak Doktor, Ustadz, Haji semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasir, kepada seluruh panitia pelaksana yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa pengorbanan waktu, tenaga, pikiran. Bagaimana saya tidak mengatakan luar biasa? Karena berlembur bermalam-malam, berlarut malam, tengah malam baru pulang, dan habis subuh pun mendatangi untuk menyelesaikan persiapan acara ini. Barakallahu, tepuk tangan dong buat panitia. Masya Allah. Tengah malam pulang, terus kemudian saya tahu dan saya yakin bahwa di samping aji-aji, ibu-ibu nih yang luar biasa, ada suami-suami yang istides. Ya, pasti aji. Ya, karena telah mengizinkan ibu-ibunya untuk berjihad di jalan Allah, telah mengizinkan istri-istrinya untuk berdakwah di jalan Allah. Malah pulang pun dijemput, malah pulang pun ditawarin minum apa nih? Ya, mungkin mau dipijitin. Ya, Masya Allah. Ya sama yang luar biasa, barakallah, biasanya yang luar biasa. Semoga lelah, letih, capeknya para panitia yang luar biasa digantikan oleh Allah kebaikan yang sungguh luar biasa. Amin ya Allah. Keberkahan, lapangan rezeki, berkah umur, berkah kesehatan semua ya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kami juga kepada para dermawan yang telah memberikan bantuannya yang sungguh luar biasa. Barakallah, semoga Allah menggantikan dengan kebaikan, melipat gandakan pahala dan rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, salam hormat Pak Doktor Haji Rustan Saru. Kemarin malam kami menghubungi beliau lewat WA. Kenapa kami berani? Karena ada sebelumnya disampaikan bahwa beliau
siap untuk dihubungi, seperti itu, dihubungi walaupun lewat WA. Walaupun sebenarnya kami pun agak sungkan sesungguhnya, tetapi kalau bukan karena keterkaitan hati, keterkaitan batin, tidak mungkin kita bisa lakukan itu. Masya Allah, barakallah. Lewat WA pun beliau langsung menjawabnya, insya Allah saya siap nanti, dan benar adanya ada di tengah-tengah kita. Barakallah, Masya Allah. Dan insya Allah Pak Haji, kami siap mendukung Pak Haji. Ini bukan kampanye loh. Ini bukan kampanye loh. Namun memang namun memang saya jadi ingat waktu beliau mencalonkan sebagai wakil wali kota, dan saya sempat diminta mengisi di Tanah Hitam, mungkin Bapak ingat. Saya pun saat itu pun mendengar perputaran roda beliau, roda mobil beliau, dia bergetar hati. Ternyata ibu juga begitu. Ya Allah, itu baru roda mobil, belum lagi orangnya. Itu berarti bahwa ini kita merasakan bahwa ada keterkaitan, ada kedekatan batin, sehingga anggaplah kita menganggap bahwa kayak anak dengan bapak gitu. Anak dengan bapak kadang-kadang ingin manja, terus ingin bagaimana, ada sesuatu, ada maunya, dan memang ada maunya. Mohon maaf. Ya, Pak Haji, Ustaz semua, mohon maaf. Majelis Taklim Al-Muslimah ini adalah majelis taklim yang cabangnya dari Al-Huda. Karena sempat saya menyampaikan undangan, loh ini kan sudah diadakan oleh Masjid Nurul Huda. Iya, karena itulah majelis kekompakan ibu-ibu majelis taklim di Expo ini ada 3, khusus yang Al-Huda. Jadi Al-Huda sendiri ada Nisa, ada Al-Muslimah. Ini bukan apa-apa melainkan karena pingin selalu demi setiap saatnya itu melakukan hal-hal kebaikan, meningkatkan, dan ingin dekat kepada Allah. Betul Bu? Iya, Masya Allah. Jadi Al-Muslimah ini pastinya ada program-program keislaman yang tentunya sama dengan majelis lain ya. Salah satunya adalah kami adakan Al-Muslimah berbagi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Namun di sini yang kita berbagi adalah bukan sesama aja, namun di luar sesama. Ini menunjukkan bahwa insya Allah kami peduli kepada sesama, sebagaimana dalam tema Maulid Nabi. Jadikanlah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW untuk meningkatkan semangat kepedulian kepada sesama. Mohon doanya Ustadz, para alim ulama, ustazah, mohon doanya semoga majelis taklim kami selalu haus akan kebaikan, selalu haus akan beramar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu haus akan selalu menegakkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir seperti yang disampaikan Ibu Ketua Panitia, ada hal-hal yang kurang dari acara ini, mohon dimaafkan. Memang tak ada gading yang tak retak ya. Jadi kita sudah berusaha optimal, mudah-mudahan nanti akan menghasilkan hasil yang sukses adanya. Dan selanjutnya saya minta tolong kepada Pak Haji Dr. Rustan Saru MM untuk berikan sedikit sambutannya. Sebelumnya saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, beli hati untuk Maulid Nabi ini ya. Pak Haji Dr. Rustan Saru yang baik hati, jangan lupakan majelis taklim kami. Akhirnya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu Ustazah Desvita yang ceria dan semangat ya, menyemangati ibu-ibu semua di majelis taklim juga. Semoga kita tetap semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan ke depannya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya
adalah sambutan kami mohon dari Bapak Dr. Haji Insinyur Stansaru MM. Kepada beliau dipersilakan. Kalau pantun susah ini. Tapi dipaksa tidak apa-apa pantun juga satu pantunnya. Ibu ketua, mana ibu ketua tadi? Jadi pantunnya begini. Ke pasar belanja beli buah apel. Buah apel warnanya merah. Alhamdulillah hari ini jamaahnya banyak. Mudah-mudahan acaranya berkah. Pas ya, Coach ya. Ya penting kan berkahnya itu, bukan acara, tapi berkahnya paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Hasan Basri Umar, ini dosen saya, beliau ini guru saya. Kasih Prof sudah hadir, ya luar biasa. Dulu juga adalah penceramah kita. Dan yang saya muliakan pula Ustaz Burhanuddin. Terima kasih Ustaz, ini di mana-mana juga ada nih. Ya, dan saya hormati juga Ketua Tabir Masjid Terus Kawaina Pak Jasis dan seluruh pengurus yang hadir, jajaran yang hadir. Ketua DKM ada. Oh, beliau Ketua DKM. Terima kasih Pak. Dan saya hormati seluruh bapak-bapak yang saya hormati, termasuk anak-anak imam ya, imam masjid kita. Mana Pak? Ya tuh. Wah, dia mau carikan pasangan di sini tuh. Sudah ada belum? Jangan pulang kampung lagi, tinggal di sini terus. Ketua Majelis Taklim Al Muslimah, Ibu Ketua dan seluruh jajaran pengurus yang saya muliakan, Ketua Panitia yang saya banggakan, yang telah bekerja mungkin sampai pagi hari, sampai hari ini belum selesai kerjanya, tapi insyaallah dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua BKNP ya, Istri Keram atau BKNP Kota dan Provinsi yang hadir, kalau ada yang saya hormati, saya muliakan. Tentu semua tanpa terkecuali yang saya hormati, termasuk yang tuan rumah ya, yang sudah ikhlas, rela, tulus digunakan halamannya, rumahnya untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini. Mudah-mudahan berkah hidupnya, amin, panjang umurnya juga, sehat selalu, amin. Mengawali sambutan ini, tentu tiada kata yang pantas kita ucapkan, hanyalah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini atas nikmatnya bisa kita hadir dan semua sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya mohon maaf ya, karena acaranya padat, betul-betul padat ibu-ibu tadi. Pagi jam 8 DDI Maulid, DDI Entrop, sampai jam 12:30 selesai. Kemudian lanjut lagi baru ke keluarga daerah baru di PTC, jam 3 selesai. PTC kesini mampir di rumah, di toko sholat, baru ke sini, terlambat 1 jam ya. Ibu telepon terus. Jadi selesai hadir. Kemarin minta maaf di masjid kita, memang jamnya bersamaan. Jadi pas selesai di sana, saya juga selesai. Tapi boleh buat. Saya ketemu dengan Pak Adi Asis di Sentani, Maulid juga ke Bugis. Saya bilang, Pak
Haji, mohon maaf Pak Ketua tidak hadir. Hari ini hati saya berbunga-bunga. Bukan hanya embernya dan pisahnya berbunga-bunga, hati juga berbunga-bunga. Begitu saya datang tadi, oh ini wajah cantik-cantik semua, menggugah hati. Pasti suami-suami di sini bangga punya istri, punya maitua seperti ini. Ya, soleha semua ini. Ya, kenapa? Memperingati Maulid dengan hiasan seperti ini, tidak semua majelis taklim adakan ini. Pilih-pilih. Artinya bahwa al-muslimah ini adalah cinta Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa hari ini? Ya, luar biasa nih. Kerja keras, dapat tidur. Ya, mungkin juga Pak itu marah-marah sedikit. Mungkin juga uang terbatas. Tapi kerja, hasilnya ember-ember warna-warni, dihias, ibu-ibu juga warna-warni. Betul-betul Pak Prof ini gerakan ibu-ibu yang betul-betul luar biasa. Ibu itu kalau kerja mengalahkan segala-galanya. Begitu Pak Prof. Sekali lagi saya bangga, saya apresiasi panitia, Ibu Ketua, dan semua yang sudah menggagas ini, dan hari ini saya berkumpul. Inilah salah satu contoh kerja nyata Majelis Taklim Al-Muslimah Expo Wedan. Ya, luar biasa. Terima kasih. Nah, saya tambah sedikit. Tentu harapan kita semua hari ini bukan hanya hadir, datang bawa ember, pulang bawa ember. Tetapi bagaimana nanti Pak Ustadz akan berikan tausiah ceramah, bagaimana memaknai perilaku, tingkah laku, ya kehidupan Rasulullah Muhammad SAW agar dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita perlu terapkan. Perilakunya beliau itu paling penting sebenarnya itu. Ya, kenapa ini penting? Karena di sini kita hidup beraneka ragam. Ada Muslim, ada Kristen, Hindu, Buddha, bahkan juga ada tetangga-tetangga kita. Nah, maka kalau saya yakin Islam ini menjaga hubungan baik, silaturahmi, ya, rasa persaudaraan, persahabatan, tidak membuat masalah-masalah kegaduhan di kompleks masing-masing. Itulah contoh uswatun hasanah yang perlu kita sama-sama lakukan setiap hari. Ini penting karena jangan sampai nanti begitu pulang ke rumah dia bawa ember yang besar, pulang bawa kecil, kemudian bikin status di Facebook, panitia tidak beres, saya bawa besar dikasih kecil. Nah, itu masalah. Maka dari itu Jistalim, ya, BKMT silakan. Juga tadi hadir di Baru juga tadi kalau nggak salah nih, ya. Dan Ibu Dewan kita nih sama juga tadi di Baru. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Yang terakhir sebelum di mana Ibu Ketua? Ibu Ketua? Yang terakhir sebelum paling terakhir. Tadi Ibu Ketua, ya, sepertinya perlu bantuan kayaknya. Tapi yang jelas Expo ini tidak pernah aku lupa. Selalu ingat. Nah, semua wajah-wajah kenal semua nih. Ada sesuatu butuh apapun, ya, saya punya handphone tidak pernah terkunci. Selalu membuka lebar-lebar. Ya, makanya kalau undangan dikasih, pengantin gak apa-apa, dia saja kasih saya. Bisa saya hadir. Yang penting tidak ada hal yang sangat emergensi dan mendadak atau penting, itu minta maaf. Karena kadang-kadang kita ini kan sudah janji tapi tiba-tiba tidak jadi. Itu kan semua Allah yang ngatur, bukan kita. Ya, dan penutup dari saya sambil masjid, ya. Ini kita tinggal di Jayapura, di Papua. Ya. Ini
kondisi saat ini sedikit agak memanas dengan peristiwa penetapan gubernur kita menjadi tersangka. Ya, ini Republik ini jadi guncang sebenarnya. Kenapa guncang? Sampai semua mengeluarkan statement yang bermacam-macam, saling kanter-mengkanter satu sama lain. Maka saya minta warga tetap aman, tetap jaga, jangan juga ikut berkomentar. Biarkan ini proses berjalan. Ya, pemerintah tahu caranya, tahu metodenya, tahu sistemnya. Jangan sampai nanti kita juga dipanggil polisi. Ya, tetap kita waspada, hati-hati. Ya, ada apa-apa lapor ibu ketua, lapor ketua. Ya, itulah gunanya majelis taklim, gunanya kerukunan, gunanya paguyuban, gunanya takbir masjid. Ada apa-apa lapor, jangan main hakim sendiri, tidak boleh. Agar kehidupan kita di kota ini tetap aman, damai, tentram, harmoni, tanpa ada perselisihan, sehingga mau ke pasar aman, mau belanja aman, mau juga bantahan sekolah juga aman, mau usaha juga aman. Coba kalau diurimu di sini bagaimana? Tak kunci pintu semua, tidak bisa keluar. Dan tadi ada yang WA saya, kita longsor di belakang sini ya, tinggi ya. Nah, udah kami teruskan ke Badan Bencana daerah kota, juga kepada Balai Wilayah Sungai untuk disurvei dan diperhatikan agar mudah-mudahan segera bisa ditangani. Ya, sekira itu saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih diundang dan penghormatan hadir di sini. Luar biasa Pak Prof. Itu artinya bahwa kita saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai, dan menjaga silaturahmi yang baik untuk kita semua. Demikian, ada yang salah mohon maaf. Akhir kata, saya selalu bilang moto kota Jayapura ini terbawa terus ini. Hinde cahi yonomi temarni hanasek. Harus tahu itu Bu, satu hati membangun kota untuk Tuhan. Ini kenapa ini penting? Setiap acara itu ditulis. Karena itu moto kota Jayapura. Perdanya sudah ada itu dewan di sini. Itu moto kota, jadi harus ditulis. Walaupun di dalam masjid kan, di luar kan tidak apa-apa. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah cukup. Terima kasih. Pakai pantun juga ya. Aduh. Tapi harus ada cakepnya ya. Gimana pantunnya nih Bu? Ya, Persib Bandung melawan Mitra Kukar. Dapat piala, bolehlah dipajang. Mohon hadirin siapkan tikar. Pidato saya agak panjang. Setengah jam ya. Kayaknya pas-pas semua juga ini pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan kamilin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Yang saya ta'zimi, saya muliakan para alim, para ulama, para ustaz, ustazah, para kiai, wabil khusus guru kita, guru besar kita Prof. Haji Hasan Basri. Mohon maaf guru kalau salah, kurang lengkap ya gelarnya. Yang kami ta'zimi, kami muliakan ayahanda. Saya sering menyebut beliau ayahanda saya, tapi saya sering juga panggil kakanda karena masih muda. Bapak Dr. Haji Insinyur Rustam Saru MM, insya Allah akan menjadi wali kota berikutnya lagi, insya Allah. Amin. Yang saya ta'zimi, saya muliakan Ketua kakanda saya, Ketua BKMM Distrik Herang, Ketua BKMT baik distriknya dulu, baru naik lagi kota,
provinsi, ya ada semua. Subhanallah, luar biasa ini BKMT kita. Para anggota dewan yang sempat hadir, ketua panitia, ketua majelis ta'lim muslimah. Ini saya lihat undangan Pak, ini tidak kebetulan. Ternyata ini satu letting saya. Ini dua-dua ini ketua panitianya, ketua muslimahnya juga. Itu satu letting Pak saya, satu para jabatan saya diangkat pegawai negeri ya. Tidak kebetulan hari ini kok disatukan satu acara. Subhanallah. Semuanya yang saya tauzimi, orang tua saya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, saya tauzimi, saya muliakan. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga di sore yang mubarakah ini. Tempatnya sangat luar biasa, sempit tetapi full. Malah saya jadi deg-degan ceramahnya, dekat sekali dengan jemaah ini. Gak tahu ngomong apa ini nantinya. Tapi intinya untuk saja katanya isinya. Rasa syukur yang tak terhingga, yang luar biasa. Sore hari ini kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dipertemukan dalam suasana sukacita, bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan ini tidak pudar dari diri kita. Olehnya itu mari kita mengirimkan sholawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya sampaikan saya tidak bisa banyak berbicara karena ini Prof, Doktor, banyak yang hadir ini. Ya, mungkin singkat yang kita ingin lihat sedikit sore hari ini, temanya sangat luar biasa. Dan ini cerdas, dan ini tandanya orang-orang berilmu yang membuat tema di belakang, demikian di atas ada memperingati Maulid Nabi besar. Ya, ini pantas kita memberikan gelar kepada baginda Nabi besar. Kadang ada yang nulis Nabi Muhammad. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Pak kita berikan gelar Nabi besar? 124.000 Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah di permukaan dunia ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor wahid, number one, nomor satu. Kemudian disaring lagi oleh Allah menjadi 413. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi nomor satu. Disaring lagi oleh Allah menjadi berapa? 25 Nabi dan Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi nomor satu. Kemudian disaring lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berapa? 5 yang kita kenal ulul azmi. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi nomor wahid, nomor satu. Siapa nomor kedua? Nabiullah Ibrahim. Ini sebentar kaitannya dengan tema kita. Siapa nomor ketiga? Nabi Musa. Siapa nomor keempat? Nabi Isa. Kemudian Nabi Nuh. Tidak usah kita bahas yang ketiga, keempat, yang kelima. Coba kita lihat nomor kedua. Siapa? Nabiullah Ibrahim. Kenapa bukan Nabi Ibrahim nomor satu? Padahal dia diberikan gelar oleh Allah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Paling banyak turunannya menjadi nabi itu adalah Nabiullah Ibrahim. Bahkan kalau buka silsilahnya baginda Nabi ini, ternyata itu turunannya juga Nabiullah Ibrahim. Kedua, dia diberikan gelar Khalilullah, orang terkasihnya Allah. Kenapa Bapak diberikan gelar ini? Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang paling dermawan, sesuai dengan tema kita di belakang. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim itu kalau makan siang, dibukanya pintunya lebar-lebar Pak. Dibuka pintunya lebar. Tunggu orang yang lewat menemani dia makan. Kalau sudah lama dia menunggu, lantas tidak ada yang mampir menemani Nabiullah Ibrahim singgah makan, maka dia keluar cari. Kemudian dia tarik, temani dia makan. Dan saking hebatnya dilihat oleh Allah, dermawan sekali Nabiullah Ibrahim ini. Sampai-sampai dites lagi yang terakhir. Tes terakhirnya Bapak Bu, anaknya tercinta Ismail yang kita korbankan. Sampai detik ini syariatnya kita laksanakan adalah kurban. Nabiullah Ibrahim adalah sangat dermawan. Subhanallah, hari ini dan momentum Maulidur Rasul ini juga memberikan buat kita adalah untuk tali kasih tadi ya, mendermakan. Makanya dari tadi malam ibu-ibu
Ada yang tidak tidur ini, subhanallah, luar biasa Bapak Ibu ya. Makanya kalau saya ingin tanya buat kita, kira-kira memperingati Maulidur Rasul itu boleh tidak Pak Bu? Boleh. Kalau ada yang bilang bid'ah memperingati Maulidur Rasul itu, jawabnya kira-kira gimana? Itu pendapat dia katanya. Terus ada kira-kira jawaban yang lebih bagus? Saya satu saja kira-kira saya ingin berikan sore hari ini. Kenal dengan Abu Lahab tidak Pak Bu? Kenal Abu Lahab? Kenal nama? Atau ada yang tetangga di sini mungkin? Siapa Abu Lahab tuh Pak Bu? Pamannya Nabi. Masuk neraka atau surga? Neraka. Salah satu dalam hidup ini tidak boleh dicontoh adalah Nabi Ibrahim. Muhammad. Siapa tadi? Abu Lahab. Kenapa? Dirinya dengan istrinya masuk dua-duanya di neraka Pak Bu. Toh apa yang menarik dari peringatan Maulidur Rasul ini? Nabi Abu Lahab itu walaupun dilukiskan dalam Al-Quran, dia adalah ahli neraka. Salah satu surah namanya surah Al-Lahab. Tapi toh satu hari dia bergembira atas lahirnya baginda Nabi. Pas lahir baginda Nabi tuh diambil bayinya, baginda Rasulullah. Kemudian dia bopong keliling Ka'bah, lalu teriak kepada kafir Quraisy, telah lahir ponakan saya, namanya Muhammad. Tapi setelah itu dia tidak pernah mengikuti syariatnya agama Islam. Dia tidak pernah mengikuti risalahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat menyebutkan ternyata setiap hari lahirnya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diringankan siksanya di neraka siapa? Abu Lahab. Saya ulang, diringankan siksanya di neraka Abu Lahab. Saya mau tanya, kira-kira kalau yang bikin ember, ya semuanya ini embernya banyak-banyak saya lihat. Saya lihat ada ketua BKN namanya. Ada Pak Dokter juga namanya ini, Pak Dokter Insinyur. Siapa lagi kira-kira Bu? Ada bagiannya siapa? Oh rahasia katanya. Oh ada juga nama saya Bu. Wah subhanallah. Tapi memang kalau tidak ada nama saya sungguh terlalu. Barusan dikit sejarah muslim hari ini. Dicandain Pak, enak saja dicandain. Sampai di rumah juga tidak tahu, tetangga juga yang miliki ya. Subhanallah. Baik lagi Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang bikin tadi malam ini sampai ada yang ngantuk-ngantuk, bahkan tadi disebut ada yang menginap di sini sampai mungkin agak-agak kurang ini suaminya. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira ahli surga atau neraka? Ahli surga atau neraka? Surga. Abu Lahab saja sudah jelas-jelas di neraka, diringankan siksanya. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang setiap hari sholawatan, cinta kepada Nabi, bahkan setiap tahunnya menggelontorkan dana yang luar biasa untuk memperingati hari Maulid baginda Rasul. Kira-kira balasannya apa Bu? Selesai. Sudah ya? Oh belum, lanjut dulu lagi. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Karena kita membahas telur, kayaknya sore hari ini saya tertarik dengan Abu Lahab tadi ya. Lanjut dulu Abu Lahab. Setelah itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebelum 40 hari baginda Nabi dilahirkan, ada namanya tahun apa Bu? Itu pas Nabi dilahirkan tahun apa namanya? Tahun gajah. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Gajahnya mau dibahas Bu? Ya kira-kira kita bahas ya, tapi jangan terlalu lihat saya, badan saya memang agak. Lanjut dulu Ibu sekalian. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ternyata 40 hari sebelum baginda Nabi dilahirkan, diseranglah Ka'bah itu oleh tentara bergajah, namanya Abraham. Salah satu surah dalam Al-Quran namanya surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, tayran ababil artinya apa Bu? Burung apa Bu? Unsur generasi. Burung apa? Ababil. Saya tanya, burung itu bertelur atau beranak Bu? Bertelur ya. Makanya ada sebahagian ulama, kenapa Maulidur Rasul itu identik dengan telur? Karena pas lahirnya baginda Nabi itu tahun gajah, ada penyerangan, yaitu adalah
Raja Abraham lahirlah itu muncul tadi toiran ababil. Kalau saudara kita dari Jawa biasanya hasil bumi, ya misalkan buah-buahan Bapak Ibu sekalian, itu cuma sekedar luapan kegembiraan kita atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lanjut sedikit Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang menarik di sini adalah toiran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asbin ma'kul. Disampaikan oleh Abu Talib. Abu Talib itu siapa Bapak? Pamannya Nabi. Dia adalah yang membersihkan Ka'bah, yang menjaga Ka'bah. Disampaikan kepada Abraham, ya Abraham, kalau engkau akan menghancurkan Ka'bah, bukan lawanmu saya, tetapi lawanmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abraham ini sombong, Pak. Dia lawan apa yang diucapkan oleh Abu Talib. Disiapkannya gajah yang paling besar, tentara yang paling hebat di masanya, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya menyerang Ka'bah. Allah mengutus wa arsala alaihi tayran ababil. Singkat kisahnya, akhirnya menjadi seperti apa? Daun yang dimakan ulat, hancur. Menjadi pertanyaan buat kita. Ternyata ini ada tayrannya tadi, burungnya Bu. Ya, banyak-banyak burung kita bahas nih. Ada burungnya tadi bawa batu dari neraka. Terus lagi bawa apa tadi? Abu Talib yang membersihkan setelah hancur tadi gajah yang paling besar. Demikian pula seluruh bala tentaranya Abraham dan beserta Abraham. Toh kenapa burungnya tadi dengan Abu Talibnya tidak hancur? Itu kan menjadi pertanyaan. Sementara ini virus yang Allah utus. Kalau sekarang ini mungkin COVID-19 Pak. Ya toh kenapa Abu Talib ini dengan burungnya tadi tidak kena virus? Jawabannya tidak lain, kalau taat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Tetapi kalau ingkar kepada Allah, sombong kepada Allah, yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian, akan hancur. Makanya jangan pernah sombong. Contohnya Fir'aun saja Bapak Ibu sekalian, setetes saja air setetes air laut merah itu masuk di kerongkongannya, innalillah. Jadi orang yang sombong itu gampang saja Pak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah filosofi dari telur ini. Telur ini kalau kita letak di atas meja gimana Pak Bu? Pasti dia mau berdiri, tidak? Pasti dia mau rata. Mau ambil saya berdiri, bukan sombong Pak. Tapi kalau saya duduk di belakang tidak lihat. Ya toh, jadi saya berdiri, mohon maaf. Maknanya di sini rata Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Telur itu tidak sombong. Makanya kalau sebentar kembali ini ada yang agak rada-rada sombong. Kalau kehidupan sehari-harinya banyak telur maulid dimakan, berarti dia semakin tawadu. Betul Bu? Ulah sebentar banyak makan telur, berarti semakin tawadu dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mungkin yang kita bisa petik dari sini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kenapa? Jangan sampai ada di antara kita yang memiliki sifat sombong. Karena induk dosa dalam hidup ini ada 3. Pertama adalah sombong. Kemudian yang kedua adalah al-khirsu. Apa itu al-khirsu Pak Bu? Rakus. Kalau sudah diberikan 1 telur ya cukup. Tapi sahabat minta lagi 2 ember. Ya toh? Jangan Pak Bu. Al-khirsu. Rakus itu adalah induknya dosa yang kedua. Siapa yang nanamkan pertama Pak Bu? Rakus. Nabi Adam. Nabi Adam itu kan sudah pernah di dalam surganya. Kalau sombong tadi kan iblis. Kalau rakus itu siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu kan sudah ditempatkan oleh Allah dalam surganya Allah. Diberikan fasilitas yang mewah di dalam surganya Allah. Diberikan istri yang cantik, namanya Siti Hawa. Ada mungkin Ibu Hawa di sini namanya? Iya, cantik pasti orangnya itu. Diberikan fasilitas di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sampaikan kepada Adam, "Hai Adam, la taqrabah hazihi syajarah." Jangan kamu dekati pohon ini. Tetapi Nabi Adam bukannya dekati pohonnya, buahnya juga dimakan. Buah apa namanya, Bu? Buah khuldi. Buah khuldi itu buah apa, Bu? Buah matoa kan? Buah khuldi itu terambil dari kata khalidina fiha. Artinya apa? Pohon kekekalan. Nabiullah Adam memakannya, akhirnya diusir bersama dengan istrinya dari surganya Allah. Jadi kalau ada yang rada-rada rakus di sini,
Muhammad bin Adam mungkin. Berarti itu cucunya Nabi Adam itu. Maaf. Terakhir induknya dosa Bapak Ibu sekalian adalah al-hasad. Apa itu al-hasad? Iri hati. Ini juga hati-hati, induknya dosa. Suatu saat ketemu Fir'aun dengan iblis. Iblis sampaikan kepada Fir'aun, "Hei Fir'aun, kamu adalah manusia terjelek di dunia." Tapi apa jawab Fir'aun? Juga cari-cari akal Fir'aun. Dia balas, iblis, masih ada gak orang yang lebih jelek lagi dari saya? Tanyanya begitu, balik Fir'aun kepada iblis. Iblis menjawab, ada satu Fir'aun. Siapa dia? Adalah orang yang ketika memiliki sifat iri hati dan dengki. Tiga ini mungkin menjadi oleh-oleh kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ada hikmahnya. Terkhusus tadi adalah peduli kasih, ya. Semakin ringan tangan kita untuk mendermakan sebahagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatin Allah, tidak panjang saya mengurai. Saya dari awal tadi saya tidak tahu mau ngomong apa, yang ada di otak saya jalan-jalan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan insyaallah sunnah baginda Nabi kita ikuti, karena baginda Nabi mengingatkan dalam hadisnya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku akan bersama saya nanti di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya akan bersama baginda Nabi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah subur, pohon berbunga. Cantik. Sudah saatnya kita berpisah. Insya Allah besok kita berjumpa. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali Bapak Ibu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا احلى ملاك يا روح روح ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا